Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan membahas contoh regresi linear berganda. Contoh yang akan saya bahas saya ambil dari salah satu buku Prof. Mudrajat Kuncoro. Di situ ada contoh faktor yang mempengaruhi kinerja bank. Di sini contohnya adalah bukan bank syariah. Jadi variabel yang bersesuaian ini bukan yang berhubungan dengan yang bank syariah. Nah, adapun pertanyaan penelitiannya adalah yang pertama, ada dua faktor yang ingin dianalisis berkaitan dengan kinerja bank, yaitu faktor suku bunga Bank Indonesia (SBI), dan yang kedua adalah faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Metode yang digunakan, yang pertama alat analisisnya adalah regresi linear berganda. Kenapa berganda? Karena faktor variabel X yang digunakan lebih dari satu. Kemudian penelitiannya, data yang diambil adalah dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2015. Jadi ini data real. Kemudian variabel X-nya, variabel bebasnya adalah yang pertama suku bunga SBI dan yang kedua adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Variabel dependent, yaitu variabel Y yang digunakan sebagai proksi kinerja bank adalah loan to deposit ratio atau LDR. Kalau di bank syariah adalah finance to deposit ratio ya, pembiayaan. Kalau di bank konven adalah pinjaman. Kalau di bank syariah dia financing, pembiayaan. Nah, kemudian persamaan regresi yang bisa kita buat dari permasalahan ini adalah LDR-nya di sebelah kiri karena variabel Y. LDR sama dengan B0. B0 atau kadang-kadang A disimbolkannya sama saja. B0 adalah konstanta ditambah dengan B1 SBI ditambah dengan B2 RPUS. B1 adalah koefisien regresi untuk variabel SBI dan B2 adalah koefisien regresi untuk variabel X yang kedua, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, di sini saya menggunakan simbol B0, B1, B2 karena kalau di regresi berganda kita perlu membedakan koefisien regresi antar variabel X-nya ya. Kalau sebelumnya di regresi linear itu hanya satu buah B. Jadi saya menggunakan A dan B, tapi di sini saya menggunakan B0, B1, B2 agar seragam sama-sama B, tapi B0 untuk konstanta dan B1 untuk variabel X yang pertama dan seterusnya. Kemudian hipotesis yang digunakan ada tiga, ada untuk uji T. Nah, uji T itu merupakan uji signifikansi setiap variabel X terhadap variabel Y. Sehingga kalau saya punya dua buah variabel X, maka ada dua buah uji T, yaitu uji T untuk variabel SBI, uji T untuk variabel RPUS. Kemudian ada uji F. Uji F ini hanya ada satu dalam setiap kali analisis regresi karena ini untuk menguji apakah minimal ada satu variabel X yang signifikan. Kalau di uji T, ini setiap variabel punya uji T sendiri. Tapi kalau uji F, ini menguji dalam satu buah analisis regresi. Gitu, jadi setiap satu analisis regresi hanya ada satu uji F. Kemudian tahapan analisisnya yang pertama tentu saja adalah mengeksplorasi data. Kita perlu ta'aruf dengan data untuk mengenalinya seperti apa, kita perlu scatter plot. Kalau di laporan penelitian ataupun artikel ilmiah itu eksplorasi data selain dengan scatter plot biasanya juga menggunakan statistik deskriptif setiap variabel X1, X2, X3 dan seterusnya, dan variabel Y itu dibuat statistik deskriptifnya yang biasanya meliputi rata-rata, standar deviasi, nilai minimum sama maksimum. Tapi di sini saya tidak membuat statistik deskriptif untuk alasan lebih simpel karena kita mau fokus ke regresinya.
Jadi saya buat eksplorasi datanya scatter plot untuk melihat hubungan antar variabel X dengan Y, apakah memang ada hubungan yang linear. Kemudian koefisien korelasi untuk melihat keeratan hubungan linear. Kemudian analisis regresi, bagaimana nanti kita bahas uji T-nya, uji F, lalu ada R-square atau koefisien determinasi. Kemudian yang keempat adalah uji asumsi. Ini tidak saya bahas terlebih dahulu, kita hanya sampai ke tahap 1, 2, 3. Untuk uji asumsi nanti perlu pembahasan lebih lanjut karena ini ada beberapa materi. Untuk scatter plot variabel X yang pertama yaitu SB terhadap LDR, di sini kita lihat hubungannya mungkin tidak terlalu jelas ya. Dia dari bawah ke sini kemudian naik. Hubungannya kalau kita bikin linear garisnya dia mungkin tidak agak besar errornya, dan kalaupun hubungannya kuadratik juga dia nggak kuadratik. Jadi ini hubungannya agak ngeblur gitu, nggak jelas antara SBI dengan LDR. Kemudian antara RPUS terhadap LDR, nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan variabel LDR di sini, ini terlihat dia ada kecenderungan naik ke kanan atas. Dia nggak ada kecenderungan ke kanan bawah. Kemudian ini dimulai dari sini ya, dari sebelah kiri kemudian agak-agak naik. Memang tidak terlalu kentara, tapi dia ada kecenderungan dari sebelah kiri ini, kemudian dia bergerak ke atas. Gitu. Lalu hasil korelasi. Ini merupakan matriks korelasi, biasa output dari software SPSS ataupun yang lainnya. Itu kalau kita mengkorelasikan beberapa variabel sekaligus, ada 3 variabel di sini, maka hasilnya adalah suatu bentuk matriks korelasi seperti ini. Untuk membacanya seperti apa? Kita cukup baca satu kolom saja atau satu baris. Di sini saya ambil satu kolom terakhir. Cara membacanya adalah hubungan antara LDR di sini, judulnya LDR, dengan SBI. Nah, korelasi Pearson-nya, nilai korelasinya sebesar titik ini maksudnya adalah 0, jadi nilai Pearson correlation untuk LDR dengan SBI sebesar 0,673. Kemudian antara LDR dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini, nilai korelasinya adalah 0,747. Nilainya cukup tinggi, lebih dari 50%, lebih dari 0,5. Nah, di sini ada tanda bintang. Jadi kalau output software statistik itu biasanya kalau uji seperti ini ada tanda bintangnya. Tanda bintang di sini bisa dilihat di bawah tabel. Bintang-bintang ini maksudnya adalah kalau ada tanda bintang dalam angka ini, maka korelasi itu signifikan pada alfa 0,01 atau 1% dengan hipotesis two-tail. Jadi korelasi ini kalau dilakukan uji hipotesis two-tail, maka ternyata SBI dengan LDR ini signifikan hubungannya. Jadi antara SBI dengan LDR ada hubungan linear yang signifikan. Walaupun kita lihat di scatter plotnya ini nggak jelas, tapi ternyata kalau diuji hipotesis, dia ada pola yang positif. Dan itu signifikan. Jadi melihat pola antara kalau SBI-nya sekian, maka LDR-nya sekian. Kalau SBI-nya ini semakin tinggi, LDR-nya semakin tinggi. Nah, uji hipotesis menangkap hubungan tersebut. Dan ada beberapa rumus ya dalam uji hipotesis itu. Nah, itu diperhitungkan dan kemudian hasilnya ternyata ada hubungan yang linear positif dan itu signifikan. Keterkaitannya signifikan. Begitu juga antara variabel X2 yaitu RPUS terhadap LDR ini juga signifikan. Kemudian ini sudah saya bahas ya baru saja. Lalu tentang hasil dari analisis regresi. Seperti di contoh sebelumnya di regresi linear sederhana, di tabel pertama itu biasanya muncul R-square, R kuadrat atau koefisien determinasi. Ini nilainya adalah 57,8%. Nilainya nggak terlalu baik, sekitar 50-an% saja, karena R-square ini bernilai antara 0% sampai dengan 100%. Kalau mendekati 100% semakin baik.
Kalau kita representasikan ke dalam suatu kalimat, maka arti dari R kuadrat ini adalah sebesar 57,8% keragaman variabel LDR dapat dijelaskan oleh variabel SBI dan nilai tukar rupiah. Jadi keragaman variabel LDR itu naik turunnya gitu, keragamannya itu 57%-nya itu dapat dijelaskan oleh variabel X yang kita masukkan ke dalam model regresi. Nah, maksimal kan 100% ya. Sisanya di mana? Sisanya sebanyak 40%-an itu tidak bisa dijelaskan oleh variabel SBI dan RPUS, oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Kemudian di tabel yang kedua ada ANOVA atau Analysis of Variance, analisis ragam. Ini kita lihat di bagian paling kanan. Nah, di output SPSS, data, EViews itu ada kolom SIG. Nah, SIG ini merupakan p-value, itu sama saja. SIG atau signifikansi, ini merupakan nilai p-value. Kalau nilainya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, di sini didapatkan F-nya ini merupakan F hitung ya. Nah, ini uji F, ini F hitung, ini p-value-nya. Kita bisa lihat saja p-value-nya. Kalau mau lihat F hitung, kita perlu melihat F tabel. Nah, dilihat dari p-value, ternyata nilai p-value-nya adalah 0, kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah di uji F ini, kesimpulannya, kalau H0 ditolak, maka minimal ada satu variabel bebas, SBI atau RPUS, yang signifikan mempengaruhi atau berhubungan dengan variabel LDR. Itu untuk uji F, minimal ada satu variabel bebas yang signifikan. Kalau di teks lain mungkin Anda menemukan istilah uji serempak, itu uji F. Secara bersama-sama variabel X mempengaruhi. Nah, kalau kita flashback lagi dari hipotesis uji F, hipotesisnya itu bukan secara bersama-sama, tetapi minimal ada satu variabel bebas yang signifikan. Untuk pembahasan tentang hipotesis uji T dan uji F akan dijelaskan di video yang lain. Kemudian hasil uji T, ini di tabel yang ketiga, itu ada uji T. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai signifikansi untuk variabel RPUS itu 0, signifikansi atau p-value ya. Sedangkan SBI-nya itu 0,1. Dilihat dari nilai p-value-nya ini, ternyata SBI itu tidak signifikan. Signifikan itu kalau H0-nya ditolak. Dan H0 ditolak kalau p-value-nya kurang dari alfa. Yang p-value-nya kurang dari alfa hanya RPUS. Sehingga berdasarkan uji T, atau di teks lain menyatakan uji individual, maksudnya individual adalah per variabel X, itu ternyata di antara RPUS dan SBI hanya RPUS yang memiliki hubungan signifikan dengan LDR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SBI tidak berhubungan dengan kinerja bank, karena tadi LDR digunakan sebagai proksi untuk mengukur kinerja bank. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil intinya adalah SBI tidak signifikan berhubungan dengan LDR, sedangkan nilai tukar rupiah itu signifikan, sehingga bank perlu melakukan manajemen risiko berkaitan dengan RPUS dengan lebih standar, dengan kebijakan yang lebih baik. Kemudian R-square-nya 57,8%. Keragaman variabel LDR dapat dijelaskan oleh variabel SBI dan RPUS sebanyak 57,8%. Nah, terkait dengan R-square ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah kita perlu memasukkan variabel bebas yang lain selain SBI dan RPUS, karena R-square-nya masih di angka 50%-an. Oke, demikian penjelasan contoh regresi linear berganda, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.